Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rofik Videos. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara konfigurasi FTP server, authentication login dan Anonymous login pada Debian 10. Oke, mau tahu bagaimana caranya? Silahkan simak video ini baik-baik. Ya, apa itu FTP? FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol, yaitu layanan yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Sehingga dari pengertian di atas, fungsi dari FTP server ini yaitu untuk transfer data baik dari server ke klien ataupun sebaliknya. Kemudian untuk jenis dari FTP server ini ada dua, yaitu authentication login dan Anonymous login. Untuk authentication login ini mengakses file pada komputer server ini harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk Anonymous login ini tidak perlu memasukkan username dan password. Kemudian untuk cara konfigurasinya, yaitu pertama kita jalankan dulu untuk sistem operasi Debian-nya. Nah, kemudian kita login menggunakan username root dan password 1. Pada konfigurasi kali ini, untuk sistem operasi Debian-nya itu sudah terkonfigurasi dengan Internet Gateway dan DHCP server. Ya, hal ini karena untuk menjalankan FTP server itu sistem operasi sudah harus dikonfigurasi dan sudah harus terkoneksi dengan klien ataupun internet ya. Untuk bagaimana cara konfigurasi Internet Gateway dan DHCP server ini sudah ada di video sebelumnya ya, untuk linknya nanti ada di deskripsi. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk konfigurasi DHCP server? Yang pertama itu kita harus install paket aplikasi yang bernama ProfTPD. Oke, caranya dengan mengetikkan apt get install ProfTPD, kemudian kita klik enter. Oke, kemudian kalau minta kita klik Y, enter. Nah, di sini biarkan proses instalasinya berjalan ya sampai selesai. Nah, oke, seperti itu ya. Ketika sudah selesai, maka akan muncul tanda pagar. Nah, oke, perlu diketahui ketika pertama kali kita menginstal ProfTPD, maka jenis login yang digunakan yaitu authentication login ya. Jadi secara default dia sudah menggunakan authentication login. Jadi langkah berikutnya ketika kita sudah menginstal ProfTPD yaitu kita menambahkan user saja agar kita bisa login. Caranya ketikkan add user spasi nama user. Nah, untuk nama usernya di sini saya beri nama dengan Hasna. Kemudian klik enter. Kalau minta password, kita masukkan passwordnya lagi, kemudian enter saja sampai selesai. Nah, seperti itu ya untuk cara menambahkan usernya. Oke, langsung saja kita cek usernya ada berapa user ya. Caranya kita ke directory home dulu dengan mengetikkan perintah cd spasi /home. Nah, setelah itu kita ketikkan ls. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua user. Yang pertama itu yang tadi kita buat yaitu Hasna, dan yang kedua yang sudah ada sebelumnya yaitu user Valdis.
Nah, karena untuk defaultnya tadi saya sudah katakan ya, untuk jenis loginnya itu sudah menggunakan authentication login, sehingga bisa langsung digunakan ketika kita hanya menginginkan authentication login. Langsung saja kita uji ya. Kita ke klien. Nah, di sini kita coba buka browser di klien. Setelah itu kita ketikkan ftp://IP server, yaitu 192.168.100.1, kemudian kita enter. Nah, di sini karena dia sifatnya authentication login, dia pasti akan menampilkan tampilan login ya. Nah, seperti ini ya. Karena tadi belum kita isi apa-apa untuk direktorinya ya. Pasti ini masih kosong. Kita coba isi direktorinya. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini di bagian server saya coba untuk membuat file namanya object.txt. Nah, sekarang kita lihat apakah ada untuk di klien ya. Kita reload saja. Nah, di sini ada ya. Ketika tadi saya membuat sebuah file di server, kemudian ini saya reload, hasilnya ada. Nah, kalau untuk FTP secara authentication login ini sudah selesai. Nah, tapi bagaimana cara kita ketika kita menginginkan untuk FTP-nya itu login secara Anonymous? Kalau kita ingin menggunakan secara Anonymous, yaitu tanpa login ya. Caranya kita ke server lagi. Caranya kita melakukan konfigurasi pada file proftpd.conf. Ketikkan saja nano/etc/proftpd/proftpd.conf. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita arahkan kursor ke bawah, kita cari tulisan Anonymous. Setelah ketemu, kita lihat di sini ya, Anonymous. Kita hapus pagarnya untuk yang pertama, yaitu Anonymous. Kemudian bawahnya yaitu user. Kemudian bawahnya lagi kita cari user alias. Ya, kita hapus pagarnya. Kemudian Max Client, kita hapus pagarnya saja. Dan yang terakhir yaitu /Anonymous. Nah, kemudian ketika saya ingin menjadikan direktori tadi user file disk itu sebagai Anonymous-nya, jadi nggak perlu login. Nah, tapi untuk filenya berada di folder file disk. Nah, makanya kita arahkan Anonymous ini ke foldernya file disk, berada di /home/file disk. Nah, kemudian untuk usernya pun sama ya, menggunakan file disk. Untuk user alias ini sama, ketika ada tulisan FTP kita ganti menjadi file disk. Nah, untuk Max Client ini tujuannya itu untuk memberikan batas ya, berapa banyak Anonymous atau user nanti yang bisa login. Ya, kalau di sini 10, saya pingin berarti max kliennya itu atau user yang bisa login itu sebanyak 100, makanya saya tambah menjadi 100. Sebenarnya ini kondisional saja. Ya, bisa 100, 1000 pun bisa. Nah, max klien sudah. Nah, kalau sudah, oke, kita
simpan. Cara menyimpannya yaitu kita tekan Ctrl X, kemudian Y, dan Enter. Nah, langkah terakhir ya, kita restart servisnya dengan cara ketikan service prof tpd spasi restart, kemudian kita klik enter. Nah, kalau sudah, kita sekarang uji ya. Kita ke klien lagi. Nah, di klien masih sama seperti tadi. Oh iya, kita bikin file dulu ya di folder file disk, saya lupa. Oke, kita masuk ke direktori file disk cd /home/file disk. Nah, misal kita buat nano animos.jpg, enter. Nah, kita simpan. Nah, kemudian kita ke klien. Nah, di sini sama ya, kita ketikkan FTP IP server. Nah, ini langsung ya, tidak perlu login, dia langsung masuk di sini. Nah, dengan file animos seperti ini. Itu tandanya bahwa untuk login kali ini kita tidak menggunakan authentication login lagi, tapi sudah ke animos login. Oke, cukup mudah kan? Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.